Kalau jadi aktor itu followersnya harus banyak. Itu mitos atau fakta? Halo Kak Mizura, halo Kak Wara. Halo. Jadi hari ini kita mau main games namanya Mythbuster nih. Jadi Mythbuster itu adalah sebuah game di mana gue akan ngasih kalian beberapa pernyataan seputar keaktoran yang biasa itu ya nanti kalian akan koreksi itu mitos atau fakta gitu ya. Oke. Pernyataan pertama, kalau jadi aktor itu followersnya harus banyak. Itu mitos atau fakta? 1, 2, 3. Mitos. Kenapa mitos? Siapa dulu nih? Bareng-bareng aja nggak sih? Boleh, bareng-bareng boleh. Kenapa ya? Karena lebih penting bakatnya sih, lebih penting value yang dipunya sama aktor ya, bukan dari followersnya banyak gitu. Gitu menurut aku. Ya tidak bisa dipungkiri emang itu adalah followers adalah selling point ya. Pasti ketika orang punya follower pasti ada marketnya juga dan pasti juga punya penontonnya tanda kutip lah. Cuman sekarang kayaknya enggak ya. Ada dulu mungkin ada masanya di mana orang stigmanya adalah kalau jadi aktor harus punya banyak followers. Sekarang kalau jadi aktor harus bisa acting. Iya. Kayaknya nggak cuma sekarang sih, itu dulu. Dari dulu kayaknya sih. Betul. Sampai detik ini kayak harus seperti itu. Cuma kalau sekarang tuh kemudian apa syarat yang harus dimiliki oleh aktor? Skill setnya lah gitu. Aduh. Apa ya? Ada. Ini kesungguhan menurut gua kayak Asal. iya kalau misalnya ya kan Lu punya jiwanya gitu. iya Lu jujur gitu. Iya. Untuk bisa menjadi seorang aktor. Oke, next question, next statement sekarang ya. Kalau mau jadi aktor itu wajahnya harus tampan dan cantik. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Mitos, kenapa nih? ya gua aja bisa main di siap dari Merendah untuk jelek-jelek meroket. ini. Bang lo ganteng bang. Si cowok yang Aku maunya cantik. Oke. Cantik ganteng itu relatif ya menurut aku. Tapi jelek itu mutlak. Enggak. Emang ya? Enggak tahu kan kan. Iya. Tadi masuk ya, ya, tadi masuk ya. Katanya kan. Dan jelek itu juga relatif. Oh iya benar. Iya kan? Benar. Jadi menurut aku enggak harus. Benar. Oke. Pernyataan ketiga, kalau jadi aktor tuh perlu masuk sanggar atau teater dulu. Itu mitos atau fakta? Mitos juga. Kenapa? Mitos. Karena aku pribadi belum pernah masuk sanggar atau teater. Orang itu prosesnya beda-beda gitu loh. Dan jadi mungkin konsepsinya adalah untuk kerja lu harus sekolah. Enggak juga gitu loh. Orang bisa kerja tanpa sekolah juga bisa gitu loh. Nah itu perlu diingat gitu. Selanjutnya ya, kalau jadi aktor kerjanya tuh banyak nunggunya. Mitos atau fakta? Paling depan ya, fakta ya. Oke. Kenapa tuh banyak nunggunya nih? Kan selama ini stigmanya aktor tuh hidupnya hingar-bingar kekayaan gitu kan. Kayak di setidaknya itu di pandangan awam. Ya tapi pas kerja juga ya nunggu sih. Karena kan nungguin timnya, krunya, setup, dan segala macam kan bukan, iya nggak sih? Jadi gitu deh. Dan bukan nunggu itu doang ya, nunggu keputusan apakah lu masuk di film itu, lu keterima apa enggak, job berikutnya apa, banyak penungguan tuh banyak gitu loh. Karena ini bukan yang gaji tetap ya. Iya. Bukan industri yang tetap gitu loh. Ya bisa aja lu tiba-tiba 4 film 1 bulan, tiba-tiba besoknya nggak ada. Itu tadi proses kali kejujuran ya. Iya. Oke, terakhir kali ya. Aktor tuh bisa cinlok atau cinta lokasi gitu. Mitos atau fakta? Tadi mitos langsung muter gitu ya? Iya. Oke. Mitos atau fakta? Fakta. Oke, gimana tuh? Omara dulu nih yang pertama kali ngangkat nih. Oh iya. Maksudnya mitos. ya, Fakta. fakta. Oh, oke. Cinlok itu kan cinta di lokasi gitu ya? Iya, betul. Oh. Canda. Ini kan di bip. Oke. Fakta. Cinlok gini. Sangat mungkin karena gini, perlu ketika kita nonton film romantis gitu ya, film itu adegan romansanya itu kan bukan asal gitu doang, tapi ada kayak penjiwaan dan ada pengenalan satu dan lainnya, dan untuk waktu tersebut itu untuk kayak let's say syutingnya 1 bulan gitu.
ya kita cuman berdua orang yang romantis itu cuman kayak bener-bener di karantina berdua dan saling mengenal gitu loh. Dan menurutku itu lebih dari pacaran rata-rata di Jakarta ya. Ketemunya setiap hari, bangun tidurnya bersamaan waktunya, pulangnya bersamaan waktunya, di lokasi bareng, ketika di penginapan bersamaan di lobinya gitu-gitu loh. Jadi pasti ngobrol terus, jadi heart to heart banget gitu. Pasti cinlok tuh sering terjadi. Iya. Kalau dari aku juga fakta sih, karena kan orang nonton kita di layar itu ya nggak mungkin kita bohong gitu kan, harus sampai gitu Betul. perasaannya, iya nggak sih? Jadi kalau kita bohong, kita pura-pura suka sama nih orang, itu pasti bakal ketangkep gitu. Iya. Dari mata kita udah bisa berbicara. Maksud dia tuh mata kita bisa berbicara gitu. Mata kita tuh berbicara gitu, dan makanya balik lagi harus jujur. Jadi bisa aja cinlok sih, harus cinlok malah menurut aku. Oh, dan satu lagi, ini sedikit interesting fact ya. Kadang cinlok itu terjadi bahkan di orang-orang yang bahkan nggak punya cerita romansa. Sering kan terjadi kan kayak gitu Iya. kan? Gimana tuh maksudnya? Coba. Contoh nih. Satu contoh kasus aja ya? Wah, satu contoh. aja, nggak usah banyak-banyak. 4 pemain, ya kan? Contoh nih. Terus yang ini adegan romance, tapi ada ternyata- beberapa yang terjadi ini pacarannya sama yang ini. Gitu. Oh gitu. Ada juga. Iya. Itu kisah temennya atau kisah? Itu Pengalaman ada pribadi kah? di Oh, di sensor sendiri Iya. tadi ya? Oh iya. udah. namanya saya kan sensor gitu. Itu Omar Estekla udah dimaksudin. Oke guys, itu aja untuk Mythbuster. Thank you ya. Thank you.